Halo, kami dari kelompok 5, Siti Hovifah Indra Parawansa, Ninda Sri Rahayu, dan Amkana Desya Fitri. Kami akan mempresentasikan materi laporan laba rugi, expense, dan revenue. Oke, mari kita simak materinya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menurut Farid Jahidin 1984 merupakan laporan tentang perubahan posisi keuangan suatu periode yang berasal dari hasil kegiatan operasi perusahaan selama periode tertentu, biasanya satu siklus akuntansi atau 1 tahun. Dalam penyusunan laporan laba rugi ada 4 prinsip pokok, yaitu bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, yaitu penjualan barang dagangan atau jasa, diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperoleh laba kotor atau gross profit. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya usaha yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum dari administrasi. Bagian ketiga ialah hasil lain dan beban lain yang tidak berasal dari usaha pokok perusahaan, tetapi sering timbul dalam kegiatan perusahaan, non-operating income and expense. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi insidental, extraordinary gain or loss, sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum dipotong atau dibayar pajak penghasilan atau PPS. Definisi pendapatan dan beban. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau entitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Jenis-jenis pendapatan. Secara garis besar, pendapatan digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu 1 hari, 1 minggu maupun 1 bulan. Yang kedua, pendapatan dari usaha sendiri, yaitu nilai total yang diperoleh dari hasil produksi yang telah dikurangi dengan beban-beban yang dibayar, dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri. Nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. Yang ketiga, pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan, antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak, dan barang lain, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, dan pendapatan dari pensiun. Unsur-unsur pendapatan. Di antaranya yang pertama, pendapatan hasil produksi barang atau jasa. Yang kedua, imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain. Yang ketiga, penjualan aktiva di luar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan. Kemudian ada sumber pendapatan, di antaranya yang pertama pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan non-operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal. Yang ketiga, pendapatan luar biasa, yaitu pendapatan yang tak terduga, di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, beban. Beban adalah aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurungan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Pengelompokan beban. Menurut Sumarso, beban dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, beban penjualan. Beban penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan
guna memperkenalkan barang kepada masyarakat dan memasarkan barang tersebut seperti kegiatan promosi, penjualan, dan pengangkutan barang-barang yang dijual. Yang kedua, beban administrasi dan umum, yaitu beban yang bersifat umum dalam perusahaan. Yang ketiga, beban lain-lain, yaitu seluruh beban yang tidak ada hubungan secara langsung dan pasti dengan kegiatan utama perusahaan atau perdagangan, dikelompokkan ke dalam beban lain-lain atau beban non-usaha. Penilaian beban. Langkah-langkah penerapan penilaian pendekatan biaya diantaranya: yang pertama, menentukan biaya pembangunan baru bangunan, memperkirakan besarnya penyusutan atau depresiasi bangunan. Yang kedua, nilai bangunan diperoleh dari mengurangi biaya pembangunan baru bangunan dengan penyusutan. Yang ketiga, menentukan nilai tanah di mana bangunan itu didirikan. Yang keempat, nilai pasar wajar properti diperoleh dari menambahkan nilai bangunan dan nilai tanah. Ini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Warren menyatakan dasar pengakuan pendapatan secara umum ada dua cara. Yang pertama, dasar kas. Pada dasar kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Misalnya, penghasilan dicatat ketika kas diterima dari klien dan upah dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. Laba rugi bersih merupakan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas pendapatan dan pengeluaran kas beban. Cara yang kedua, dasar akrual. Pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa-jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat apakah kas telah diterima atau belum dari pelanggan selama periode ini. Yang kedua, pengakuan beban. Pernyataan standar akuntansi keuangan bahwa beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan yang diperoleh. Yang kedua, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Ini berarti jika manfaat ekonomi masa depan diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungan dengan penghasilan hanya dapat diterima secara luas atau tidak langsung. Yang ketiga, beban diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika tidak memenuhi syarat, maka diakui dalam neraca sebagai aset. Yang terakhir, beban diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan aset otorisasinya dari bagian keuangan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran pendapatan dan beban. Yang pertama, pengukuran pendapatan. Cara terbaik untuk pengukuran pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa. Nilai tukar ini menunjukkan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan. Di dalam banyak kasus, nilai ini bisa ekuivalen dengan harga yang disepakati dalam transaksi dengan pelanggan. Tetapi, penyisihan semestinya harus dibuat untuk menunggu waktu hingga tagihan selesai. Yang kedua, pengukuran beban. Penilaian aktiva dan hutang dapat dinilai berdasarkan penilaian aktiva yang dapat diukur atas dasar jumlah rupiah, sehingga pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama, cost historis.
Kos historis merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan aktiva. Biaya yang diukur atas kos historis untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, kos pengganti atau kos masukan terkini. Untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama, suatu entitas memperlihatkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan. Contohnya, penilaian untuk persediaan. Yang terakhir, setara kas. Menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal merupakan rupiah yang dikeluarkan.